Memperjelas dan mempertegas pendidikan sejarah. Bagian 2. Hai, selamat jumpa lagi teman-teman. Masih ingat nggak dengan pokok-pokok pembahasan di bagian 1? Pertama, pendidikan sejarah beda dari ilmu sejarah, baik dari segi kelahiran, objek kajian, maupun tujuannya. Kedua, narasi sejarah dalam pembelajaran bukan hasil penelitian sejarawan, tapi diambil dari sejarah resmi, seperti sejarah nasional dan buku teks pelajaran. Nah, pertanyaannya, apakah kita harus menerima isi buku teks itu mentah-mentah? Jawabannya, dulu iya, di masa Orde Baru. Tapi sekarang, enggak lagi. Khusus buat kalian calon guru sejarah, ini penting banget. Di era kurikulum 2013, kurikulum merdeka, dan pembelajaran mendalam, cara mengajar sejarah berubah total. Guru nggak lagi boleh cuma menjelaskan isi buku teks panjang lebar di depan kelas. Tugas guru sekarang adalah mendesain pembelajaran yang bikin siswa berpikir kritis dan reflektif. Buku teks bukan bahan hafalan, tapi objek analisis. Melalui buku teks, guru bisa melatih siswa berpikir rasional dan punya kedewasaan intelektual. Persis seperti yang dulu dipesankan oleh Bapak Pendidikan Sejarah, Wilhelm von Humboldt. Sekarang, pertanyaannya, gimana caranya? Guru bisa memandu siswa untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan kritis terhadap narasi sejarah dalam buku teks. Misalnya, apakah cerita di buku ini benar-benar menggambarkan apa yang terjadi? Ada nggak aktor sejarah yang disembunyikan, diantagoniskan, atau diprotagoniskan? Kepentingan siapa yang ada di balik cerita ini? Dan pantaskah kepentingan itu dipertahankan? Nah, disinilah pentingnya berpikir historis. Kemampuan untuk mengkaji masa lampau secara kritis, bukan sekadar menelan kisah heroik para pahlawan. Pernah ada guru sejarah yang nanya, "Bu, sebaiknya kegiatan seperti ini dilakukan berapa kali dalam satu semester?" Jawaban saya, setiap kali ada pelajaran sejarah. Karena semakin sering dilatih, siswa akan makin terbiasa berpikir kritis. Mereka jadi nggak gampang percaya begitu aja pada berita atau narasi sejarah yang berseliweran di media sosial. Sampai di sini, kalian pasti makin paham kan seluk-beluk pendidikan sejarah dan tanggung jawab besarnya bagi masa depan bangsa kita? Kalau masih ada yang pengen didiskusikan, tulis aja di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share, biar makin banyak teman yang sadar kalau pendidikan sejarah itu bidang kajian tersendiri, bukan sekedar cabang dari ilmu sejarah. Sampai jumpa di video berikutnya.